Kumandang takbir kembali menggema, pertanda sebuah panggilan untuk menunaikan ibadah kurban, mengamalkan apa yang sudah diajarkan dalam Islam. Idul Adha sudah menjadi momentum besar bagi kita yang mampu menunaikan dan berbagi kepada sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah Pagi Bahagia memberi kemudahan untuk melaksanakan ibadah kurban dan selalu berbagi kepada sesama. Ibu sahabat baik Rumah Pagi Bahagia, selamat siang dan selamat bertemu kembali dalam webinar series yang kami laksanakan untuk ketiga kalinya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kita dapat melaksanakan webinar ini di siang hari ini. Untuk memulai webinar kali ini, marilah kita awali dengan bermasbalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu tentu ingin mengetahui bagaimana biasanya pelaksanaan kurban di Rumah Pagi Bahagia. Nah, untuk itu saya akan mengundang Ketua Pelaksana Kurban, yaitu Bapak Danang Arianto. Alhamdulillah. Baik, Pak Danang, mungkin Bapak bisa menceritakan seperti apa biasanya pelaksanaan kurban di Rumah Pagi Bahagia ini. Baik, Kak Siva, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ya, saya sedikit akan bercerita tentang salah satu program Rumah Pagi Bahagia, yaitu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, ya Kak. Ya, jadi di Rumah Pagi Bahagia ya, ini setiap tahunnya alhamdulillah kita bisa melaksanakan penyembelihan hewan kurban, ya. Dan nama programnya kami beri namanya bersyukur, ya Kak, bersyukur ya. Bersyukur ya, Pak. Itu bersama sumbang kurban, mengajak para sahabat baik ya bersyukur bersyukur bersama sumbang kurban. Tujuannya adalah mengajak para sahabat baik secara bersama-sama ikut berpartisipasi melaksanakan kurban di Rumah Pagi Bahagia. Gitu ya Kak. Jadi kita mendistribusikan hewan kurban ini di tempat-tempat yang memang minim pengurban Kak, ya, dan memastikan penerimanya tepat sasaran. Ya. Tahun pertama nih Kak, tahun pertama ini kita laksanakan penyembelihan hewan kurban di daerah Jawa Tengah, ya, di daerah Wonogiri Kak, ya. Kemudian tahun kedua kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban di daerah Bogor dan Sumedang. Nah, di tempat ini sebelumnya memang kita ada program nih Kak, pembangunan ya. Kalau yang di Wonogiri ini kita membangun sarana air bersih untuk masyarakat di daerah Wonogiri ya. Kemudian yang di Bogor kita melaksanakan pembangunan musola Kak ya. Musola di sana ada 2 musola sebenarnya ya. Musola Nurul Iman dan Musola Al Hidayah ya. Kemudian di Sumedang juga sama, kita melaksanakan ya, membangun sumber ya di sana sumber air bersih. Alhamdulillah nih Kak. Alhamdulillah Rumah Pagi bisa hadir di sana ya. Jadi setelah Rumah Pagi hadir di sana, alhamdulillah bisa memicu warga ya untuk ikut juga berpartisipasi di dalam berkurban ya. Tahun lalu bisa menyembelih nih Kak 2 sapi dan 10 kambing ya. Peningkatannya sangat luar biasa. Alhamdulillah ya, Rumah Pagi Bahagia bisa memberi inspirasi kepada masyarakat sekitar ya. Semua warga di sana gotong royong Kak ya. Guyup, rukun ya di dalam pelaksanaannya. Itu Kak. Wah, keren banget ya Pak. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Lalu untuk tahun ini bagaimana Pak rencananya Pak? Ya baik kasih Pak. Untuk tahun ini saya izin menayangkan slide ya Kak. Oke Pak, boleh. Silakan. Kak, ya. Jadi kita kasih nama bersyukur ya. Bersyukur itu bersama sumbang kurban ya. Sasarannya seperti tadi yang sudah dijelaskan di depan ya. Itu penyembelihannya atau pengorbanannya di minim pengurban ya Kak ya, di daerah-daerah pelosok ya. Kemudian ya kemana kita akan mendistribusikan ya hewan kurban tadi, tentunya ke wilayah yang sangat membutuhkan ya. Kurban dilaksanakan di daerah yang
minim pekurban ya Kak ya. Nah, pelaksanaan kurbannya ini kita transparan ya, selalu update ya saat pemotongan dan pengurban mendapatkan laporan lengkap ya Kak ya. Nah, kemudian pelaksanaannya kurban disertai berbagai paket sembako nih kok agar dinikmati seluruh keluarga prasejahtera. Jadi selain pembagian hewan kurban ya, kita ada namanya program pembagian sembako juga ya. Jadi imbang, ada daging ya, ada beras. Jadi pas itu. Ini sangat bermanfaat ya sekali pada keluarga yang prasejahtera ya. Kemudian hewan yang seperti apa yang harus kita sembelih kan gitu kan, tentunya hewan kurban yang sudah mengikuti persyaratan menurut ajaran Islam ya ya. Pelaksanaannya ya selalu update, pemotongannya dan pengorban mendapatkan laporan ya dengan secara lengkap. Kemudian hewan kurbannya didapat dari mana? Pertanyaannya di situ ya Kak ya. Jadi hewan kurban ini kita ambil dari peternak lokal. Contoh, nih kalau kemarin 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu itu di daerah negeri ya, kita ngambil dari peternak lokal ya. Alhamdulillah. Kemudian di Bogor kita juga ngambil dari peternak lokal. Itu ya Kak Sipa ya. Ya, jadi ada syarat-syarat nih Kak. Ya, syarat-syarat korban terbaik ya. Syarat-syarat sahnya itu yang pertama harus binatang ternak ya. Ya, bisa kerbau, bisa sapi, bisa juga dengan domba ya atau kambing ya. Kemudian usianya seperti apa? Usia sapi ya minimal 2 tahun ya, 2 tahun atau masuk tahun ke-3. Ya, usia kambingnya minimal 1 tahun, masuk tahun ke-2 ya. Yang ketiga syaratnya apa? Sehat dan tidak cacat ya. Yang keempat bukan milik orang lain ya. Yang kelima disembelih setelah sholat Idul Adha. Itu ya Kak Sipa ya. Nah, harganya ya, ini ada harganya ya. Untuk kambing itu 3,5 juta. Nah, dengan harga ini sudah sangat memadai sekali Kak. Ya, ini sudah bagus ya. Kemudian untuk sapi berapa? Untuk sapi ya 24,5 juta ya. Kalau dibagi sepertujuh sapi ya, masing-masing bisa 3.500.000-an. Itu ya Kak Sipa ya. Nah, di tahun ini ya, di tahun ini kita ada agak melebar nih Kak ya. Kita akan mengadakan penyembelihan hewan kurban di beberapa wilayah atau daerah. Yang pertama, ini kita tetap masih di Musola Nurul Iman, Kampung Nanggerang, Kajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ya. Di sana ya, ini cerita sedikit Kak Sipa ya. Cerita sedikit. Jadi selain kita melaksanakan kurban di sana ya, awalnya itu kita membantu melaksanakan renovasi pembangunan musola ya, karena waktu itu musola itu ya sangat memprihatinkan sekali ya. Alhamdulillah rumah pagi bahagia bisa hadir di sana ya, sehingga bisa memberikan inspirasi atau apa ya, alhamdulillah ada manfaatnya lah, bukan manfaat sekali ya, intinya masyarakat sekitar bisa senang dan sangat berterima kasih sekali dengan adanya rumah pagi di sana karena bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban di Musola Miftahul Jannah. Ini agak jauh lagi Kak. Ini daerah Jawa Tengah ya. Ini tepatnya di Kelurahan Lengking, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, di sana juga ini Kak nih, kita sedang melaksanakan pembangunan. Ini dari awal ya, dari awal. Saat ini sedang dikerjakannya fondasi ya Kak. Kita melaksanakan pembangunan Musola Miftahul Jannah di Sukoharjo, Jawa Tengah ya. Nanti rencananya kita akan juga melaksanakan penyembelihan hewan kurban di sana. Kemudian lokasi yang ketiga yaitu Dusun Puntas, Popojok, Sumedang, Jawa Barat. Nah, di dusun ini juga kita melaksanakan pembangunan sarana air bersih Kak ya. Alhamdulillah rumah pagi bisa hadir di sana sehingga bisa juga memberikan inspirasi dan bermanfaat untuk lingkungan ya Kak ya. Kemudian yang selanjutnya di lokasi Pondok Betung ya, di Tangerang Selatan, rumah pagi Bahagia Pusat ya.
Itu ya Kak. Ya Pak. Bisa slide-nya turunin Kak. Ya, untuk waktu pelaksanaannya nih Kak, maaf ya, agak telat slide-nya. Ya, Untuk waktu pelaksanaannya, untuk penyembelihan hewan kurban, tanggal 10 Juli 2022. Ya. Rangkaian acaranya penyembelihan dan pendistribusian ya, daging kurban dan pembagian paket sembako. Tadi ya, di awal saya sampaikan, selain pembagian atau distribusi hewan kurban, kita juga ada namanya pembagian paket sembako untuk keluarga prasejahtera. Selain pendistribusian hewan kurban, ya, kami juga ada pembagian paket sembako ya bagi sahabat baik yang berkenan ikut serta di dalam melaksanakan kurban atau paket sembako disilakan. Jadi besaran paket sembakonya yang akan kita bagikan kepada yang berhak membutuhkan yaitu 150.000 per paket ya. Kemudian ada juga paket daging Kak. Ini juga 150.000 per paket ya. Kemudian sedekah pelaksanaan kurban mulai 50.000. Jadi maksudnya sedekah pelaksanaan kurban ini bisa ditabung bisa ya. Jadi di sini mulai 50.000 rupiah. Demikian Kak yang bisa disampaikan. Nah, sekarang saya akan mengundang narasumber utama kita, yaitu Bapak Ivan Rolandi. Ya, beliau adalah Direktur Rumah Pagi Bahagia. Ya, untuk Bapak Ivan, apakah sudah ada di Zoom? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Kak Siva gimana? Alhamdulillah baik. Ya, suara saya jelas? Jelas Pak, alhamdulillah. Boleh langsung disampaikan aja, kita udah gak sabar nih mendapatkan inspirasi dari Bapak apa dan bagaimana tentang kurban di Rumah Pagi Bahagia ini. Baik, terima kasih Kak Siva dan tim semua para relawan, pengurus, penggerak, juga Dewan Direksi, Pembina Rumah Pagi Bahagia, serta tentunya yang saya hormati dan banggakan, dan salam takzim buat para sahabat baik Rumah Pagi, ayah, bunda, kakak-kakak, sahabat baik semua. Doa kami, ya, salam takzim kami untuk para sahabat baik Rumah Pagi senantiasa sehat dalam lindungan Allah, serta dilancarkan segala urusannya, dimudahkan segala urusannya, diberikan berkah kehidupan, dan juga tentunya rezeki yang berlimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Qala fil kitabil karim ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Pertama-tama bersyukur tanpa henti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat perjuangannya mengeluarkan manusia dari kondisi gelap gulita kepada terang benderang sampai hari ini kita kepada umatnya. Jadi tema kita hari ini inspirasi kurban dari Rumah Pagi Bahagia. Sebenarnya
lebih ke sharing ya, ayah bunda, kakak-kakak semua, para sahabat baik. Saya mau cerita aja sharing ya, sekaligus mungkin dikaitkan dengan apa yang dijalani di rumah pagi bahagia. Mengenai kurban, kalau secara bahasa kan yaitu riba, yakrobu, kurbana, wirbanan. Ya, jadi dari kata yang artinya koraba itu ya dekat. Kalau diserap dalam bahasa Indonesia biasanya kalau kita punya teman namanya teman karib, berarti atau sahabat karib itu berarti artinya sahabat atau teman dekat. Jadi tujuan kurban sendiri adalah mendekatkan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga menjadi misi atau spiritnya rumah pagi bahagia. Jadi rumah pagi bahagia dibentuk sebagai wasilah, sebagai salah satu jalan ya, ikhtiar kami bagaimana kami sebagai hambanya, sebagai makhluknya dekat kepada yang menciptakan. Jadi ya ini bagian upaya, mungkin upaya kecil ya, rumah pagi bahagia ini, tapi tujuan kami adalah bagaimana dengan rumah pagi kita bisa dekat dengan Tuhan, kita dengan Sang Pencipta, Sang Holik. Nah, kalau kita baca sejarah kurban, insya Allah ya, ayah bunda, sahabat baik semua sudah paham semuanya, di mana sejarah itu diawali dengan mimpinya Ibrahim, seorang nabi, pemimpin, kepala keluarga. Jadi ternyata mimpi ini penting bagi seorang kepala keluarga, bagi seorang pemimpin. Jadi mimpi ini penting ya. Sebelumnya lagi bahkan sebagai seorang kepala keluarga, dulu Ibrahim punya mimpi juga, yaitu ingin punya keturunan, anak keturunan. Saat itu umurnya sudah 100 tahun lebih, tapi belum diberikan keturunan, belum diberikan generasi bersama istrinya yaitu Siti Sarah. Nah, dapat perintah baru untuk menikahi Siti Hajar. Dari situ ternyata lahirlah Ismail. Tapi ternyata ketika lahir Ismail, beberapa tahun kemudian ternyata diperintahkanlah Hajar ini bersama anaknya yang masih bayi untuk ditaruh di satu tempat yang tandus, yang kering kerontang, yaitu di kota Mekah. Nah, ini yang emang kita jarang membahas ya, peran serta seorang wanita, seorang perempuan, seorang ibu. Ya. Saat itu Hajar beserta Ismail hanya diberikan bekal ya, segenggam makanan dengan satu teko air gitu. Nah, ketika habis, apa yang dilakukan oleh Hajar? Dia mencoba tuh bolak-balik coba lihat ini ke Bukit Safa, dilihat wah ternyata di sebalik itu ada Bukit Marwah. Dia lihat ada sumber air ya. Pas diikuti ya, dikejar, dicari, ternyata Fata Morgana. Lari lagi ternyata ke Safa, sampai kalau kita kenal sekarang dengan istilah Safa Marwah dalam ibadah haji ya, sampai 7 kali keliling Safa Marwah. Nah, tapi saat itu ternyata Ismail ngasih kode alam dengan menangis dan menghentak-hentakan kakinya. Dari situlah sumber air yang kita kenal air Zam-Zam. Itu bicara air itu adalah kehidupan, sumber kehidupan.
Jadi ternyata peran serta Hajar untuk melangsungkan kehidupan generasinya, kehidupan dirinya, kehidupan manusia, itu ternyata pengorbanannya sangat luar biasa. Ya. Nah, tapi setelah remaja ternyata perintah baru, mimpi baru, ternyata tidak lepas ya. Seorang pemimpin, kepala keluarga diberikan lagi inspirasi, mimpinya. Mimpinya adalah sekarang disuruh menyembelih Ismail. Nah, ini tantangan paling berat ya bagi sebuah keluarga. Bagaimana perintahnya anaknya sendiri, generasi penerusnya disuruh disembelih. Ya. Jadi kalau dari cerita ini tuh peran kepala keluarga bagaimana, peran pendampingnya atau istrinya bagaimana, dan peran anak. Ya, ketika itu Ibrahim menyampaikan pada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa Allah ya aku disuruh menyembelihmu. Apa jawaban Ismail? Wahai ayahku, jika demikian perintah dari Allah, maka sembelihlah. Jadi di sini peran pendidikan terhadap keluarga cukup berperan sangat penting. Ya, bagaimana hal ini menjadi satu kisah yang bisa kita ambil hikmahnya. Nah, begitupun dengan perjalanan Rumah Pagi. Sebenarnya Rumah Pagi ya, sampai hari ini bisa bertahan, bisa berjalan. Ya, sekali lagi terima kasih para sahabat. Salah satunya Rumah Pagi punya satu program unggulan, yaitu melalui Sekolah Pandu Merdeka. Ini adalah program pendidikan, karena kita yakin untuk merubah suatu bangsa, merubah suatu negeri ya melalui pendidikan. Merubah nasib suatu kaum ya dengan pendidikan. Maka kenapa kita berusaha bagaimana memfasilitasi anak-anak yatim, piatu, duafa di lingkungan sekitar kita, bahkan ada yang disabilitas atau difabel untuk bisa memanfaatkan sarana yang dibangun di Rumah Pagi. Ya, itu mengeluarkan potensi-potensi pendidikan yang ada dalam dirinya. Jadi ini juga jadi spirit atau jadi semangatnya Rumah Pagi gitu. Rumah Pagi punya ujung tombak programnya yaitu Sekolah Pandu Merdeka. Ini bidang pendidikan. Nah, kalau kita lanjutkan lagi dengan kisah tadi ya, Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar. Jadi peran serta bagaimana saat itu ternyata dengan perintah tadi ternyata banyak tantangannya ya. Salah satunya di sekelilingnya ya ada godaan setan ya. Ketika tidak masuk, tidak bisa melalui Ibrahim, masuklah lewat Siti Hajar ya. Tapi karena peran keduanya ini sangat kuat untuk meyakinkan bahwa ini sebenarnya ini mimpi gitu ya. Apa sih di balik skenario ini, di balik perintah ini, setiap manusia emang tidak tahu gitu. Namanya juga perintah Allah. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Saat itu Ibrahim nggak akan tahu bahwa Ismail akan diganti oleh seekor binatang ternak. Tapi ketika sudah menyatakan, baik, wahai ayahandaku, silakan engkau ikuti perintah Tuhan, perintah Allah, saya siap. Ternyata malaikat mengganti dengan binatang ternak. Ya.
Nah, justru kalau kita lihat misinya berarti berhasil. Gitu. Misinya berhasil. Ya, bahwa Ismail sebagai generasi kenabian juga sebagai pemimpin muncul, tampil, ya, bisa membawa satu perubahan di saat itu di lingkungannya. Tapi andai kata tidak terjadi, maka yang muncul adalah generasi-generasi, bisa dikatakan mungkin binatang ternak ini simbol, karena kalau dalam Quran Allah sempat mengatakan, ya, jika manusia dia punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, punya telinga tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, punya hati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, mereka itu layaknya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Jadi bisa dipastikan generasi yang akan tampil ya generasi yang mungkin bertingkah laku berpola seperti binatang ternak. Apa maksudnya? Ya bisa jadi ukurannya hanya perut, ya, syahwat, nggak jauh dari situ. Nah, bagaimana generasi ke depan kalau seperti itu? Dan seorang tokoh nasional, Buya Hamka juga mengatakan, jika kita bekerja, jika kita hidup hanya untuk bekerja, ya, sapi pun, monyet pun bekerja. Itu. Jadi memang kita nggak bisa lepas ya rumah pagi ini. Kita sampaikan sahabat, salah satunya ya kita mendapatkan inspirasi dari bagaimana pengorbanan Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail. Karena kita yakin dengan program rumah pagi, ya salah satunya Sekolah Pandu Merdeka ini bisa mengangkat harkat derajat manusia di mata manusia itu sendiri, di mata Allah. Ya. Lalu dalam kurban juga kita diajarkan, ya, tadi pendidikan udah, pengorbanan. Jadi untuk mencapai suatu mimpi ya harus ada pengorbanannya, harus ada perjuangannya, harus berlelah-lelah dulu. Ya. Bagaimana kita membangun lembaga, ya, Yayasan Rumah Pagi, ya kita udah pahami, udah sadari betul, ya, dari mulai pemimpin, pembina, sampai para relawan tahu bahwa ini adalah perjuangan yang tidak mudah, tapi juga tidak sulit, asal paham betul, ada kemauan tadi. Ya kalau kita belajar dari Siti Hajar, ya hasilnya adalah sumber kehidupan. Bisa melangsungkan kehidupan dirinya sampai generasi selanjutnya. Seperti itu. Nah, tidak lupa juga Kak, tadi Kak Danang ya menyampaikan. Jadi ternyata syarat kalau buat penyembelih kurban itu salah satunya harus punya pisau. Ya, golok ya. Goloknya ini harus tajam. Jadi itu yang disebut sasaran. Misinya harus jelas. Jadi kita selalu ya mohon doanya ayah bunda sahabat baik semua, bagaimana program-program rumah pagi, kegiatan-kegiatan rumah pagi ini tepat sasarannya. Kan nggak mungkin orang menyembelih kurban dia petugasnya salah sasaran, yang dipotong kakinya malah jadi sakit. Iya kan? Jadi harus tahu urat nadi di mana, sekali potong selesai. Jadi tanpa menyakiti. Itu ya pengorbanan. Berikutnya tentang berbagi. Jadi ternyata kita dalam beragama tidak akan pernah lepas dari berbagi. Berbagi, peduli terhadap sesama. Nah ini penting ya.
sampai hari ini air Zam-Zam bisa dinikmati oleh banyak orang sampai hari ini nggak habis itu. Jadi berbagi, peduli terhadap sesama, menjaga kelangsungan kehidupan itu ternyata sangat penting. Gitu Kak Siva Alfiah, semoga sahabat baik semua bisa dari sharing ini bisa juga memahami apa sih yang melatar belakangi Rumah Pagi Bahagia hari ini hadir. Terima kasih sekali lagi, ya, kami selalu mendoakan para sahabat baik selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana Kak Siva? Alhamdulillah, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Saya jadi lebih tahu tentang awal mula kurban, untuk kayak gimana, dan inspirasi-inspirasi yang Bapak berikan itu penjelasannya sangat cukup untuk dicerna. Siap. Ya. Ya, Udah Pak. pernah dengar sebelumnya atau gimana? Udah pernah, cuman lupa-lupa. Jadi sekarang ingat-ingat lagi deh. Oke, ya. Oke, untuk mengenai kurban, itu boleh nggak sih Pak mengatasnamakan orang lain gitu? Dan lebih baik mengatasnamakan orang lain terlebih dahulu atau nama kita sendiri gitu? Ya, lebih utama diri kita. Kalau kepala keluarga lebih utama kepala keluarganya. Ya kan? Tapi kalau kita mampu, ya buat diri kita, buat pasangan kita, buat anak-anak kita, buat orang tua kita. Silakan, ya. Makanya kita di Rumah Pagi memfasilitasi atau memberikan sarana. Ada daerah terdekat dengan kita, ya di Pondok Betung sini, di Kabupaten Bogor, Tangerang, lalu Sukabumi, dan juga Kabupaten Sukabumi, dan juga di Sukoharjo. Nah, empat titik ini ya mudah-mudahan untuk saat ini bisa memfasilitasi keinginan para sahabat baik. Karena biasanya sahabat baik dia menyalurkan kurbannya pasti dekat rumahnya, ya di masjid dekat rumahnya, betul kan? Nah, jika mampu punya kelebihan selain dekat rumahnya, masjid dekat rumahnya, boleh dong titip ke Rumah Pagi supaya bisa disalurkan ke tempat-tempat ya yang emang kita sudah pilih. Insya Allah ini menjadi tepat sasaran, karena di situ juga ada titik-titik pembangunan yang kita lakukan, ya tadi seperti di Kabupaten Sumedang, Dusun Popojok, di situ kita bangun sumber air, ya program sarana sumber air bersih. Di Nanggerang, karena di sana ada TPQ, ada puluhan anak adik-adik kita, ada banyak juga lansia di sana, dan juga di sana tahun 2020 kita bikin atau renovasi dengan program 1000 atap itu Musola Nurul Iman. Gitu Kak. Apalagi di Pondok Betung. Nah, itu pusat kegiatan. Di situ ada anak asuh atau anak binaan Rumah Pagi Bahagia. Seperti itu. Cukup. Ya, oke Pak. Alhamdulillah. Ya, cukup Pak. Terima kasih ya Pak atas penjelasan dan waktunya. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Jika benar itu datangnya dari Allah, jika salah mohon dimaafkan dari saya dan juga seluruh pengurus Dewan Direksi Rumah Pagi kepada sahabat baik semua. Semoga sahabat baik diberikan rezeki berlimpah ya untuk bisa menitipkan kurbannya di Rumah Pagi Bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Pak. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sahabat baik.
Ya, alhamdulillah seluruh rangkaian acara webinar ini hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ivan dan Pak Danang yang telah berbagi tentang inspirasi kurban bersama Rumah Wajib Bahagia, dan terima kasih kepada peserta webinar hari ini. Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil, dan tentu saja pelaksanaan bersyukur tahun ini bisa lebih bermakna bagi semua orang. Sebelum tutup, saya akan memberikan informasi bahwa selain bersyukur, Rumah Pagi Bahagia juga memiliki program tawakal, yaitu tabungan hewan kurban ideal. Jadi, Bapak, Ibu, Kakak bisa menabung setiap hari, setiap bulan, hingga jumlahnya mencukupi untuk membeli hewan kurban. Nah, para sahabat baik, silakan menghubungi para relawan fundraiser untuk mendapatkan info lebih lanjut tentang program tawakal ini. Demikian yang saya sampaikan kembali bahwa pelaksanaan bersyukur Rumah Pagi Bahagia di tahun 1443 Hijriah ini akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan tahun ini menjadi lancar dan berkah bagi semua orang. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah Bapak Ibu, sahabat baik, informasi dan inspirasi tentang kurban bersama Rumah Pagi Bahagia. Sampailah kita di penghujung acara. Dan untuk menutup acara webinar hari ini, mari kita berhamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.